teman-teman semua, selamat datang di podcast SMK 3 TV. Di sini kita bakal ngobrol terkait dunia pendidikan dengan santai tapi tetap penuh makna. Karena belajar itu bukan hanya tentang buku dan nilai, tapi juga pengalaman, pertemanan, dan tentu saja organisasi. Betul banget, hari ini nih hari yang sangat spesial. Kenapa sih spesial? Karena kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan juga keren. Mereka tuh orang-orang di balik keberhasilan dari berbagai kegiatan yang ada di sekolah negeri SMK Negeri 3 Mataram gitu. Yap, hari ini kita bakal ngobrol langsung nih sama ketua OSIS dan sekretaris OSIS di sekolah ini. Kita bakal bahas pengalaman mereka, keseruan, tantangan, sampai inspirasi buat teman-teman semua yang ingin aktif di organisasi di sekolah. Oke, mungkin langsung saja ya kita sapa narasumbernya. Di sini ada ketua dan juga sekretaris OSIS. Mungkin boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kakak-kakak narasumber di depan. Nama saya Fawas Arhabu Rizky. Saya kelas 11 jurusan otomotif yang menjadi ketua OSIS di SMKN 3 Mataram. Dan di sebelah saya ada saya sebagai sekretaris atas nama Rizka Zahara. Saya menjabat di tahun ini bersama teman-teman kawan-kawan yang lain, dan di sini saya bersama ketua saya mewakili teman-teman saya yang lain. Oke, baik. Kita mulai ya pertanyaannya. Mungkin ya banyak siswa yang melihat OSIS itu hanya sebagai penyelenggara acara saja ya, seperti lomba, peringatan hari besar, atau mungkin kegiatan seremoni lainnya. Tapi sebenarnya peran OSIS itu kan lebih luas dari itu kan. Nah, boleh ceritakan nggak peran OSIS di sekolah gitu, selain yang tadi? Baik, mungkin kalau dari segi kita berkegiatan, yang pastinya itu sudah menjadi tanggung jawab OSIS. Tetapi di luar itu kita juga menjadi tangan dari kesiswaan. Jadi kita tidak hanya membantu menyelenggarakan kegiatan sekolah, tetapi kita juga membantu mengatasi apa saja masalah-masalah atau yang mungkin di lingkup sekolah kita ini masih menjadi masalah setiap tahun, belum pernah berubah-ubah gitu. Jadi mungkin peran OSIS di sana itu sebagai untuk menjadi sebuah aspirasi juga dari teman-teman yang mungkin ingin menyampaikan aspirasi mereka, tapi mungkin mereka masih takut untuk menyampaikan aspirasi mereka gitu. Berarti bukan sebagai hanya penyelenggara acara saja ya, yang seperti mbaknya tadi jelaskan ya. Keren juga ya ternyata. Oke, lanjut boleh kita berbicara soal membagi waktu nih. Bagaimana sih cara kalian OSIS nih membagi waktu antara tugas sekolah, terus masalah pribadi maupun organisasi agar semuanya itu seimbang gitu? Mungkin apakah ada yang harus diprioritaskan terlebih dahulu? Gitu. tentu saja ada. Kita melihat dari skala prioritasnya. Tujuan kita di sekolah ini nomor satu adalah sekolah. Kami memprioritaskan seperti tugas-tugas sekolah, absen di kelas, mengikuti KBM dengan baik. Setelah itu baru kita membagi waktu kita ke kegiatan OSIS. Bukan hanya waktu sekolah sama waktu OSIS, kami juga harus bisa membagi waktu sekolah dan waktu OSIS dan waktu kita bersama keluarga di rumah. Berarti prioritasnya itu tentunya ya di sekolah dulu. Oke, lanjut ya pertanyaannya. Ketika menjadi pengurus OSIS itu, kalau dipandang gitu kan dari siswa-siswa itu pasti kayak aduh keren banget gitu kan dari luar. Tapi mungkin dari dalam ada kayak kesulitan juga gitu loh, ada tantangan gitu. Nah, boleh nggak sih jelasin tantangan terbesar kalian selama menjabat di sini tuh apa gitu? Kalau dari masa jabatan kami, tantangan yang paling besar menurut kami itu
istilahnya mengambil hati-hati siswa di sini karena tidak sekolah kami ini tidak sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Ada rintangan yang kita harus lewati ketika ingin membuat event atau menyelenggarakan kegiatan gitu. Sedikit menguras energi gitu istilahnya. Jadi kalau dari kami karena sudah terbiasa, kami tidak terlalu menganggap itu sebagai kesulitan. Terlebih juga kami sudah menjadi makanan sehari-hari lah istilahnya dengan karakter teman-teman yang ada di sini. Kalau dari kami itu sih yang paling tantangan yang terbesarnya. Ya, jadi kita sebagai OSIS tuh harus kayak menyesuaikan juga sama lingkungan kita di sini. Oke, berarti lebih ke situ. Iya. Kayak menyesuaikan diri gitu juga. Menyesuaikan diri. Oke, lanjut ya. Ya. Banyak dari teman-teman yang bilang itu masuk organisasi itu dapat merubah seseorang, mungkin merubah dirinya lebih percaya diri lagi dan cara mereka berkomunikasi. Nah, dari pengalaman kalian pribadi nih, mungkin sejak perubahan apa sih yang paling kalian rasakan sejak masuk OSIS? Mungkin dari segi kalian berkomunikasinya, cara berpikir atau menghadapi berbagai masalah gitu. Boleh dijelaskan? Ya, tentu seseorang siswa masuk organisasi itu pasti mendapatkan plus minus. Nah, yang dibicarakan sekarang adalah plusnya. Plusnya ini yang sesuai pengalaman saya yang saya dapatkan itu di OSIS ini bukan hanya kita berbaur kepada siswa-siswi di sini, tapi juga berbaur ke guru-guru, mau guru umum atau guru produktif kita harus benar-benar akrab karena mau bagaimanapun seorang siswa bisa tidak berinteraksi kepada guru-gurunya tidak setiap hari, tapi kalau kita ini adalah sebagai penyampainya apa yang diinginkan oleh siswa-siswa yang lain kepada guru-guru itu. Makanya kita harus pandai-pandai, kita harus pintar untuk berinteraksi. Dan juga pasti seorang siswa yang masuk OSIS itu mempunyai kelebihan skill dalam berbicara di depan atau bisa dibilang public speaking. Terus saya juga bisa jamin kalau anak-anak OSIS lebih bisa menghargai waktu ya, karena kami sangat-sangat menerapkan itu. Oke, berarti benar ya statement yang tadi dengan masuk organisasi khususnya di OSIS ini tuh dapat mengubah seperti yang Masnya bicarakan tadi. Mungkin saya bisa menambahkan. Boleh. Kalau saya kan dari awal masuk OSIS kita datang dengan buah tangan yang masih kosong istilahnya. Kita masuk OSIS, kita belum tahu nih kita mau apa, tapi ya udah sih masuk aja. Kebanyakan orang seperti itu. Tapi kadang di saat pertengahan itu ada yang menyerah dan ada yang melanjutkan. Jadi kami termasuk golongan melanjutkan gitu. Ya. Nah, sampai kita dipercaya menjadi ketua dan sekretaris di sini, tentunya yang saya dapat dari OSIS ini, dulunya yang saya tidak bisa mengerjakan file-file yang mungkin saya masih asing dengan file-file itu atau interaksi dengan guru yang mungkin saya tidak pernah interaksi karena guru-guru di sini kan tidak sama juga semuanya karakternya. Nah, dari sana tuh saya belajar kayak menurut saya OSIS ini udah ngasih banyak banget pelajaran diri saya. Ya. Jadi kalau saya misalnya sudah melanjutkan ke jenjang selanjutnya tuh saya bisa menjamin diri saya lebih percaya diri. Oke, berat OSIS ini sebagai wadah lah kita sebutnya untuk kalian berkembang, untuk tumbuh dan belajar seperti itu. Oke. Tetapi balik lagi dari masing-masing orang-orangnya personal gitu. Ada yang memang menekuni dan ada yang tidak gitu. Karena kita tidak bisa memaksakan seseorang, gitu, iya tapi betul. kita hanya bisa mengajak. Kita bisa mengajak. Gitu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Setiap perjalanan itu pasti ada momen yang paling membekas ya. Iya. Nah, boleh nggak sih ceritakan pengalaman yang paling membekas gitu selama kalian menjabat di sini? Ya, kalau pengalaman yang sangat berkesan dan banyak sekali ilmu yang kita bisa ambil, bekal yang kita bisa ambil gitu adalah kita
menyelenggarakan event. Fit kemarin nggak sih? Iya, benar. Fit kemarin paling. Jadi HUT kemarin kita yang ke 55. Iya. Itu kita mengadakan suatu event yang mengundang Alhamdulillah orang-orang dari sekolah luar untuk ikut merayakan hari ulang tahun sekolah kita itu. Dan di sana OSIS di SMK 3 Mataram baru sekali mengadakan event tersebut. Iya. Yang sebesar itu. Ya, makanya kami cukup berkesan, cukup bangga dengan perform kami selama menyiapkan itu, sehingga itu kayak jadi wah berharga. Ya, berharga sekali. Dan yang bikin paling berkesan itu sewaktu acara itu kayak di sana saya belajar mau sebesar apapun rencana acara kita, tapi kalau kita dari awal itu udah nggak niat, nggak bakalan jadi. Jadi yang kemarin itu sebenarnya kita selalu ragu sama acara kita karena kita pengennya tuh kayak nge-push kita tuh maksimal sampai kalau kadang anggota kita nggak kuat sama hal ini, kita yang inti turun tangan ke acara kemarin kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari contoh kita kemarin itu kita lebih kita lebih benar-benar karena udah niat dari awal dan kita nggak mau malu juga gitu. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin dan alhamdulillah acara HUT kemarin berjalan dengan lancar, terus menghibur banyak orang, banyak door prize yang kita alhamdulillah bisa kita adakan. Ya, jadi kita senang lah jadinya kita nggak terlalu seperti tidak ada fungsi di sekolah ini gitu. Itu sih kenangan paling membekas dan ya. Kami bukan merayakan hari ulang tahun yang seru ini bersama orang dalam sekolah aja, tapi kita mengajak sekolah luar gitu untuk berseru-seru bersama kami. Ya, sehingga mungkin ada satu dari peserta lomba kemarin yang English speech itu, ya, jadi mereka kayak diberikan waktu untuk testimoni gitu kan untuk acara ini karena pertama kali kita mengadakan event English ini pertama kali dan yang pastinya huru-hara gitu. Tapi betul. Alhamdulillah jalan. Tapi setelah mendengar testimoni dari mereka tuh kita semakin semangat gitu untuk nge-push adik-adik kita supaya bisa ngelanjutin, supaya tidak berhenti di angkatan kita saja. Mereka testimoni tuh kayak mereka bilang, oh saya kira STM ini kecil ya, saya kira STM ini kayak jelek banget gitu. Tapi kok bagus-bagus gitu sampai bisa mengadakan, saya nggak nyangka bakalan kayak gini gitu. Mungkin nanti hasil testimoninya kita bisa kasih lihat boleh dari teman-teman yang ikut lomba kemarin gitu. Sangat luar biasa ternyata OSIS-nya keren banget. Oke, kita lanjut ya. Sebagai OSIS nih ya, pasti kalian tuh banyak sekali berinteraksi dengan banyak siswa, tentunya dengan berbagai karakter gitu. Nah, bagaimana sih cara kalian mengatasi atau membangun kerjasama tim yang solid gitu? Secara di organisasi itu wajib ada namanya perbedaan pendapat seperti itu. Mungkin solusi dari kalian tuh seperti apa? Gitu. Kalau kita ya, misalnya karena kita belum pernah merasakan yang sampai menuntun semuanya biar bisa kerjasama itu. Tapi kalau dari pelajaran kami, dari kakak kelas angkatan-angkatan kami yang waktu mungkin di waktu kegiatan video angkatan mereka harus merangkul teman-temannya. Yang pastinya OSIS di sana, OSIS yang sudah lengser terlibat di acara itu karena ya mereka sudah lebih berpengalaman mengadakan acara-acara besar di sana. Menurut saya tidak bisa kita OSIS ini langsung berbaur dengan mereka karena tidak semua murid-murid itu mau mendengarkan kita gitu. Jadi mungkin pasti di salah satu antara murid-murid itu ada yang menjadi istilahnya kepalanya gitu. Jadi kita sebagai OSIS ini kita kumpulin masing-masing kepala dari mereka ini, baru kita sampaikan mereka, nanti kita serahkan tanggung jawab itu kepada mereka. Berat sekali ya ternyata jadi ketua dan juga sekretaris ini karena menyatukan banyak kepala gitu ya agar menjadi satu seperti itu. Oke. Nah, menurut kalian tuh seberapa penting sih komunikasi antar siswa,
sekolah maupun OSIS, anggota OSIS dalam merancang sebuah proker itu sendiri? Bisa diulangi? Seberapa penting sih komunikasi antar misalnya siswa, sekolah maupun anggota kalian sendiri OSIS gitu kan dalam misalnya sebelum merancang sebuah proker itu gitu. Ya, untuk komunikasi itu sangat penting, tidak bisa diubah-ubah lagi ya kalau soal komunikasi, karena sebelum kita menentukan proker, kita harus menyatukan atau menyamakan pemikiran kita ke anggota-anggota kita. Nah, itu dengan berkomunikasi yang baik kita dapat menemukan apa yang kita mau dan semua anggota setuju dan semuanya itu harus berjalan dengan baik untuk kedepannya. Itu kalau komunikasi, kita juga di setiap kegiatan itu berusaha meminimalisir masalah di komunikasi. Karena di setiap kegiatan itu pasti masalahnya itu miskomunikasi. Betul. Karena kalau sudah, menurut saya setiap event kita sudah miskomunikasi itu bakalan capek sendiri rasanya. Betul. Karena miskomunikasi. Dan itu mungkin kita bisa minimalisir lagi miskomunikasi. Karena suatu hubungan yang utuh itu pasti berkomunikasi itu pasti baik. Iya sih. Ya. Kalau sudah hubungannya enggak baik-baik aja, berarti komunikasinya juga udah bakal sulit ya gitu. Iya, betul sekali. Oke, tadi kan sudah berbicara soal proker nih. Nah, misalnya kalian sudah merancangkan sebuah proker dengan matang, tetapi dari pihak sekolah itu tidak menyetujuinya. Mungkin apakah kalian mempunyai plan B atau alternatifnya atau merevisi proker yang sebelumnya gitu? Seperti apa? Sekretaris saya. Kalau mengubah proker sih belum pernah ya. Tapi mungkin kita lebih ke supaya bisa terlaksana tetapi tidak memberatkan pihak sekolah ataupun pihak OSIS juga gitu. Karena kalau contohnya dari kelas meeting, kalau kita nggak adakan itu kayak kurang gitu rasanya. Karena emang agenda tahunan gitu. Anak-anak sini juga pada minta kelas meeting dong, karena gitu. Saya nggak mau memperbaiki nilai saya, hanya sekedar datang gitu aja, tapi dia juga ingin berseru-seru juga bermain. Dan itu juga menjadi kegiatan untuk bisa membuat siswa-siswi di sini lebih akrab gitu loh. Ya. Itu sih. Kalau alternatif lain mungkin ada di contoh yang acara kemarin, karena kita mungkin sedikit kekurangan biaya di acara kemarin, kita mencari alternatif lain. Kita kan mempunyai sponsor gitu kan. Nah, jadi dari pihak sponsornya ini, karena kita mungkin mereka udah ngerasa kita dekat sama mereka langsung menghubungi kita bahwa ada lomba gitu dari Kartu Bayu ya. Ya. Mereka ngasih kita, ngasih kita sedikit jalan lah. Jadinya kita yang tadinya udah buntu, pikiran kita mau dapat dana dari mana gitu. Jadinya dari mereka itu kita benar-benar nge-push buat ikutin OSIS ini lomba di acara Kartu itu. Apa yang dia kasih ke kita gitu. Iya, jadi karena langsung bisa banyak ide lah dari apa yang mereka kasih ke kita. Sehingga acara kita terlaksana dengan baik dan lancar. Mau sedikit bertanya tadi tentang proker yang tidak terjadi itu kelas meeting, berarti nggak disetujui gitu kelas meetingnya? Oh, bukan nggak disetujui, tapi mungkin kadang kita yang awalnya plannya pengennya kelas meeting yang kayak gini-gini, tapi karena mungkin ada yang nggak disetujui, mungkin karena di sini kadang mengundang keributan. Karena sekolah kita ini sekolah yang mayoritas cowok mayoritas cowok. Ceweknya sedikit sekali. Jadi kadang kita juga kalau selagi kita bisa mengadakan itu pengen banget kita ngadakan. Benar. Cuman kalau memang itu udah memancing keributan ya kita juga nggak berani tanggung jawab gitu. Karena kalau sudah namanya keributan pasti ada yang terluka gitu. Berarti belum terjadi kelas meetingnya berarti ini.
Kalau kelas meeting tetap berjalan, cuman mungkin kita mengatasi Menyesuaikan. beberapa lomba-lomba yang mungkin mengundang keributan itu kita ganti dengan lomba yang sedikit beda sedikit. Lebih santai, lebih tidak mengundang emosi lagi. Iya, Intinya kita tidak sampailah kayak membatalkan proker Betul. kami, event kami gitu. Karena kita malu juga gitu di anak-anak sekolah sini Iya, kalau karena kan kita batalin. ini kan kegiatan yang selalu pasti ada lah. Gitu. Iya, betul, di Masa setiap tiba-tiba nggak ada sekolah. kan Iya. janggal juga gitu kan. Lagi di sini cowok mayoritasnya Yang cowok ada kita semua. dihujat sama mereka kalau udah bikin eventnya Event, tuh. iya. Oke. Mungkin sudah panjang sekali ya kita ngobrol dari tadi. Iya, kayak seru banget gitu. Iya, dari nggak tadi gitu. terasa gitu Iya. ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu nih, pertanyaan terakhir saja. Ada beberapa bagian teman-teman itu takut sekali untuk masuk organisasi, khususnya di OSIS ini. Mungkin ada pesan dari teman-teman, pesan dan motivasi untuk teman-teman di luar sana. Iya. Jangan takut akan hal baru gitu, apalagi masuk organisasi ini. Apa pesan dan motivasinya? Ya, pesan saya sih jangan takut. Oke lah, kalau kalian tuh ada rasa canggung, ada rasa tidak percaya diri kepada kalau kalian mau ikut sebuah organisasi. Tapi saya yakin organisasi pasti isinya positif dan itu akan berguna juga di masa depan kalian. Karena kita jatuhnya tuh kayak kita masih SMA ini sudah bisa mengenal sesuatu yang di masa depan tuh pasti yang akan kita lakukan gitu. Iya. Jadi nggak apa-apa, ayo masuk organisasi, ayo masuk OSIS atau ekskul lainnya yang pasti itu bakal bisa merubah kalian menjadi lebih baik. Ya, kalau dari saya jangan takut mencoba sesuatu yang berbau positif gitu. Karena sesuatu itu yang harusnya kita belum rasakan atau kita bakalan rasakan pertama kali di jenjang yang lebih tinggi, tetapi kita sudah mengalami di masa kita SMK ini gitu. Jadi menurut saya dengan masuk organisasi ini, dengan ketekunan kita juga di organisasi, dengan kemauan kita juga yang ingin tahu, ingin belajar gitu, pasti akan terbuka banget ide-ide di kepala itu. Yang dari awalnya malas mikir, pasti mikir. Karena kadang yang bikin kita belajar itu, ya mungkin kita sering belajar kayak mungkin bisa dibilang kayak orang kuliahannya kayak harus deadline gitu, kayak Betul. benar-benar misalnya kayak proposal harus jadi gitu. Kayak jadinya kita udah tahan banting lah istilahnya. Ya mungkin kadang masih ada yang minus-minusnya gitu. Kita udah nyicip duluan lah gitu. Iya. Udah kita udah nyicip duluan bagaimana masa depan Masa- itu. iya. Ya, meskipun sedikit tapi kita udah Rasain duluan gitu. Kita udah ngerasain. Ya, mudah-mudahan motivasi dari teman-teman ini bisa membantu teman-teman di luar sana agar tidak takut untuk mencoba hal baru, untuk mengembangkan diri di organisasi ini, khususnya di OSIS SMK Negeri 3 Mataram gitu. Iya, dari sini juga kita belajar ya bahwa sekolah itu bukan hanya tempat belajar. Betul. Bukan, tapi tempat membangun karakter, pengalaman, dan kepemimpinan juga. Dan juga organisasi OSIS ini bukan sekedar pure organisasi, tetapi organisasi ini menjadi wadah untuk bertumbuh, berkembang, belajar cara berkomunikasi, terus belajar cara menghadapi masalah dan lain sebagainya. Mungkin itu saja ya teman-teman. Mungkin satu kata dari saya. Oh iya boleh, kata-kata terakhirnya nih dari Bu Sekretaris ya. Intinya jangan takut masuk OSIS, karena masuk OSIS itu saya jamin bakalan dapat ide-ide yang brilian, yang banyak banget. Dan juga plusnya itu kita dapat keluarga kedua gitu di OSIS. Jadi selama event kita ini kita udah ngerasain chemistry kita. Betul. Oke, terima Gitu kasih saja, ya kepada Ketua OSIS dan Sekretaris OSIS yang udah berbagi cerita dan pengalamannya ya. Dan terima kasih buat inspirasinya juga buat teman-teman di rumah. Oke, inspirasi sekali ya. Iya. Oke, mungkin itu saja ya. Iya. Oh, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di podcast SMK 3 TV selanjutnya.
Terima kasih. Bye-bye.